Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah dan tak bersinar. Balik lagi nih bareng kita di Cafe Cerdas. Saya nggak sendiri, alhamdulillah ya tamunya banyak hari ini, berkah nih. Ada tamu spesial, ada Bu Yayu. Bu Yayu kopinya belum datang ya Bu? Bentar ya, saya panggilin dulu. Sebentar, Halo. sabar. Oh, Ini Bu, sini, saya bantuin ini kopi ya. ginseng tambahin Bu. Oh baru ya, menu baru ya? ini Kok belum buat bos, ibu dibilang ke bos. saya? Terima Oke. kasih. Silahkan Bu Yayu Ini sambil aman, Bu. dinikmati. Terima kasih. Ya Ton, duduk sini Ton. Nah ini karena informasinya penting, jadi biar Betul. kamu tahu nih konsep nanti ke depannya tentang pembelajaran daring nih kayak gimana. Saya mau masuk S4 kali. Oh ada ya sempat, apa tuh? Ya pokoknya itulah pokoknya. SD, SMP, SMA? Ya, dan seterusnya. Suka sekali ya Ton. Baik, Bu Yayu, tadi kan udah sempet ngomong tuh kan banyak tuh ya positif negatifnya. Salah satunya tuh tantangannya tuh buat orang tua dan juga guru. Kayak gimana tuh Bu? Kalau tantangan untuk guru dan tenaga pendidikan mungkin untuk saat ini karena dipercepat karena pandemi ya, proses ini belajarnya juga harus maraton ini. Harus benar-benar maraton. Orang tua juga harus menyiapkan mental. Supaya apa? Supaya pembelajaran daring ini bisa berjalan sewajarnya. Kita lihat ya Mas Anton ya. Kalau saya scroll di TikTok itu Iya. banyak banget orang tua itu yang komentarnya kayaknya dunia itu runtuh. Kerjaannya Gara-gara- double-double ya Bu ya. Iya. Jadi makin Kayaknya ada repot. yang lagi pasang paku bumi kayak di samping. Seolah-olah itu tugas guru beralih ke Orang tua. orang tua karena Padahal apa- daring ini. Bener gitu Bu, emang enggak ya? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Yang Yang bener bener tuh Seharusnya seharusnya tidak. gimana? Seharusnya itu pembelajaran daring ini tetap penilaiannya ada di proses bukan di hasil. Tuh proses toh, bukan iya, hasil. Jadi kalau dia orang nilainya tua itu nggak apa-apa. Orang tua itu nggak usah sengsara mengerjakan semua tugasnya anak-anak. Berarti nanti kalau misalnya bisa nggak naik kelas nggak Bu? Kan kalau misalnya Ibu bilang dari proses nanti kalau nilainya jelek nggak sesuai SKF nggak naik kelas. Ini kan juga proses karena Oke. memang kita dipercepat karena pandemi. Ya. Jadi semua pihak harus bekerja sama menyiapkan mentalnya anak-anak juga. Dari mereka bertemu secara luring bersama teman-temannya, belajar, kemudian mereka harus belajar dengan sekat ruangannya sendiri. Oke. Hanya dengan gadgetnya, gawainya Iya. sendiri ya Bu. Cuma Iya. ngadep layar sekarang. Lu zaman kuliah dulu, sekolah dulu gimana Ton? Ya dulu sih masih pakai warnet lah. War- Pakai billing Wartel malah ya, dulu yang gambar repotnya. pakai dolphin dah nggak? Gambar dolphin itu. Tapi begini, ini kakak saya ya. Kakak saya ini WA saya. Kenapa tuh? Kakakmu udah yang punya anak dia gitu punya ya? anak gitu, dia bilang gimana sih caranya ngedapingin anak gitu loh buat ngikutin pelajaran Strateginya daring. gimana Nah, strategi ya? itu gimana Bu? Oke, strateginya itu mungkin seperti yang saya sampaikan tadi. Satu yang harus dihindari, orang tua sampai terlibat langsung dalam proses pembelajaran itu. Jadi seolah-olah langsung mengerjakan. Kalau saya lihat di TikTok ya, Ya. banyak ya, sampai pekerjaan rumah anaknya yang mengerjakan. Anaknya nyapu, ibunya ngerjain PR. Kenapa segitunya? Padahal yang dilihat adalah prosesnya. Berarti orang tua harusnya mendampingi begitu ya Betul, Bu? menyiapkan perangkat apa yang dibutuhkan anak-anak ketika pembelajaran daring. Perangkat dan satu lagi jangan lupa Bu, kuota Beb. Tuh, betul. Udah orang tuanya yang kerjain masih remedi. Ya, malu dong. Kalau nggak ada Bener nggak sih? kuota sekarang pusing Iya, ya. pusing. Terus sekarang kalau berarti yang ingin disampaikan dari Bu Yayu selaku praktisi juga nih ibunya nih Oh, keren ibunya kan? praktisi? Iya praktisi, dosen juga. Satgas. Enggak, Bukan. sakit covid. Oh, sorry. Enggak, praktisi yang memang pembelajaran gitu ya Bu ya. Apa Bu tadi terakhir gelarnya S3-nya Bu? Saya teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran cocok kan, makanya nih kita undang sekarang. Bisa apa namanya berarti tahu lah kita nanti gimana caranya belajarnya. Harapannya itu gimana Bu kepada orang tua, kemudian para pengajar, guru-guru dan juga siswanya itu sendiri menghadapi kondisi saat ini. Oke, karena memang untuk saat ini corona kan agaknya sudah reda. Iya. Pembelajaran luring sudah mulai diterapkan, mulai ada. Tetapi pembelajaran daring ini memang harus mau tidak mau harus kita hadapi. Karena Ya, apa? ya. Karena memang zaman sudah digital seperti ini. Ya, betul.
Satu misalnya ya Mbak Sinta, misalnya seperti ini. Ketika pembelajaran daring diterapkan, kita bisa lihat loh, pagi hari macet sudah tidak ada. Oh iya. Karena anak-anak nggak berbondong-bondong berangkat sekolah. Nggak ada polusi ya Bu ya? Oh, satu polusinya mungkin bisa, Saya kerja makin enak, kemacetannya bisa, keselamatannya anak-anak juga bisa. Betul. Kalau pembelajarannya Positifnya itu ya Bu ya. positifnya seperti itu. Di rumah bisa mendapat pelajaran juga berkualitas ya Bu. Tapi juga nggak perlu keluar rumah. Nah, Oke. kalau positifnya luring apa Bu? Dan juga tantangannya setelah ini kan otomatis tidak mungkin selamanya di rumah ya. Ini juga Iya. sepertinya pemerintah sudah mulai Betul. balik ke sekolah kan. Iya. Gimana tuh Bu? Mungkin ini untuk penerapannya kalau saya lihat mungkin meskipun luring ini nanti diterapkan, online juga masih tetap jalan. Oh, dua-duanya toh. Karena gitu. memang kita harus siap dalam dunia digital. Ya. Belajar tidak harus bersama temannya, tidak harus di tempat yang sama. Kita bisa kok belajar di tempat yang berbeda. Jadi itu yang diterapkan. Lah, untuk mensiasati ini mungkin guru, tenaga kependidikan harus sudah siap, harus terus mengedukasi diri untuk strategi dan metode pembelajaran. Gimana caranya luring terlaksana, daring pun terlaksana. Oke. Dan mereka menganggap pembelajaran ini dengan sangat bahagia. Oh, iya, Wah, iya, tepuk iya, tangan luar dulu biasa dong. nih. Jadi bisa happy gitu ya. Jadi intinya Ton, mau belajar luring, mau daring, yang penting anaknya, orang tuanya, gurunya sama-sama happy, materi tersampaikan dengan Dan baik. sama- Dan kalau kita rakahan bisa rame lagi. Yang Iya. penting Cuan sama wifi berebetin Oke. dikit bos. Yes, Kebanyakan orang pakai wifi. Oh ya, oke. Cuman beli cuman satu. Ntar aja ini. Ntar saya mau ngambilin itu. Oh iya, itu juga tuh. Oh ya diurusin tamu yang lain sampai maaf ya Bu. Deh. Ini syukurlah udah. rame hari ini soalnya. Alhamdulillah. Iya, Bu Yayu, kalau gitu Bu Yayu ini enggak, kalau Bu Yayu sendiri nih, kan sekarang mahasiswa yang dilihat ya. Kalau misal Bu Yayu pengalaman sendiri masih ada anak begitu Bu yang masih harus sekolah daring enggak? Ketiga anak saya kebetulan semua daring. Wah, semuanya daring. Iya, Ini yang testimoni kalau gitu Ton. Heeh. Perasaan pribadinya Ibu gimana? Oke. Tiga-tiganya anak itu Bu. Yang satu kuliah, yang satu SMA, dan yang satu masih di SD. Dan alhamdulillah saya tidak pernah merasakan seperti yang disampaikan ibu-ibu. Misalnya harus sampai tidak bisa bekerja, sampai harus mengerjakan tugas sekolahnya anak. Saya tidak pernah merasakan seperti itu. Saya menilai bahwasanya kita tanamkan mindset ke orang tuanya bahwasanya pembelajaran ini adalah proses, bukan hasil. Jadi proses itu anak disiplin ketika waktu online, misalnya waktu online jam 7, anak-anak sudah tahu tanggung jawabnya jam 7 online, tanpa orang tua harus rame. Bangun gitu ya. Ini kelakuan Anton dulu. Mamanya suka curhat ke saya, Bu. Itu dulu yang penting. Dulu Jangan ya. dikasih tahu dong. Sekarang enggak ya? Malu dong main Kalau nonton dia dong. telat masuk ke Jangan kafe dong. langsung Bu saya Jangan. potong gajinya ya. Berarti ibu udah nggak pernah ya bangunin anak, mandi, udah nggak pakai mandi ya Bu ya? Enggak perlu, maksudnya Jangan kebanyakan mandi, hemat air gitu. Ntar kulitnya kering. Kering ntar gitu. Hematin body. Itu Maret pas waktu pertama pembelajaran daring awal, saya sudah menerapkan kalau ini pembelajarannya akan seperti ini. Jadi disiapkan. Orang tua memberi batasan-batasan di mana harus pegang gadgetnya Gadget. untuk pembelajaran dan di mana mereka harus istirahat. Satu lagi kuncinya mungkin Mbak Sinta, Ya. kebanyakan orang tua sekarang karena pembelajaran daring rame karena anak-anak tidak bisa terkontrol lagi mana belajar dan mana main HP. Oke, game online. Ini peran orang tua. Oke, terima kasih banyak dan ini berakhir juga nih perbincangan kita dengan Bu Yayu. Tentunya sangat inspiratif Betul. di Cafe Cerdas episode kali ini. Akhirnya saya Sinta Nosa dan Saya Anton Pradana. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di